Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Berau, program studi Bisnis Digital semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hussein, SPD, MPD. Materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan teori Coromandel dan Malabar atau teori India. Namun, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari tim 4 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, Regina Afrilda dengan NIM 24120023. Lalu yang kedua ialah Muhammad Yasin dengan NIM 24120018. Terakhir ialah Waode Deswita dengan NIM 24120026. Berikut penjelasan materi mengenai teori Coromandel dan Malabar atau teori India. Simak penjelasannya. Pertama, teori Coromandel dan Malabar atau teori India dalam penyebaran Islam di Nusantara. Jadi teori Coromandel dan Malabar adalah salah satu pendekatan dalam memahami penyebaran Islam di Nusantara yang menekankan peran penting Malabar dan juga Coromandel, yaitu dua wilayah pesisir India dalam membawa Islam ke Asia Tenggara termasuk Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Walker Arnold dan juga George Ernest Morrison, di mana Thomas Walker Arnold berpendapat bahwa saat itu wilayah ini memiliki kesamaan mazhab dengan wilayah di Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i. Arnold juga menambahkan tentang peranan penting para pedagang dari Coromandel dan Malabar dalam perdagangan antara India dan Nusantara. Sejumlah besar pedagang ini mendatangi pelabuhan-pelabuhan dagang dunia Melayu Indonesia, di mana mereka ternyata tidak hanya terlibat dalam perdagangan tapi juga terlibat dalam penyebaran Islam di Nusantara. Teori ini kemudian didukung oleh George Ernest Morrison, di mana menurut Morrison ketika terjadi Islamisasi Pasai pada 1292, Gujarat itu masih merupakan kerajaan Hindu. Karena itu tidak mungkin kalau asal-muasal penyebaran Islam itu berasal dari Gujarat. Argumen Morrison sendiri didasarkan pada laporan Tom Pires dalam bukunya Summa Oriental. Maka dari itu Morrison mengemukakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara lebih dulu dibawa oleh pendakwah Muslim dari India Selatan, pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. 2. Peran perdagangan Muslim dari Malabar dan Coromandel dalam penyebaran Islam. Malabar di pesisir barat India dan Coromandel di pesisir timur India. Keduanya merupakan wilayah yang sangat strategis dalam jalur perdagangan India yang menghubungkan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Sejak abad ke-7, wilayah-wilayah ini sudah menjadi pusat perdagangan internasional dan tempat berkumpulnya berbagai perdagangan dari dunia Islam, termasuk perdagangan dari Arab, Persia, dan India. Malabar khususnya dikenal dengan pelabuhan-pelabuhannya seperti Kozhikode, Calicut yang menjadi pusat kegiatan perdagangan internasional. Disinilah banyak pedagang Muslim pertama kali datang mendirikan komunitas yang menyebarkan ajaran Islam. Hal ini memungkinkan Islam untuk menyebar ke Nusantara, terutama ke daerah-daerah pesisir seperti Aceh, Sumatera, dan Malaka, yang menjadi titik awal masuknya Islam di Nusantara. Coromandel di sisi lain juga merupakan wilayah yang memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Asia Tenggara. Beberapa pelabuhan besar seperti Kacikuram dan Chennai di Coromandel menjadi titik transit bagi para pedagang Muslim yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Para perdagangan seringkali bekerja sama dengan penguasa lokal yang kemudian berkonservasi ke Islam, dan proses ini menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Nusantara. Dengan demikian, perdagangan Muslim ini berperan sebagai agen dakwah yang menekankan pada penyebaran agama Islam secara damai dan melalui pendekatan kultural, bukan melalui peperangan atau konservasi paksa. Yang ketiga, Islamisasi melalui dakwah dan alkulturasi budaya.
Salah satu hal yang ditekankan oleh teori Coromandel atau Malabar adalah proses alkulturasi budaya dalam penyebaran Islam. Islam tidak hanya diperkenalkan sebagai agama baru, tetapi juga dipadukan dengan budaya lokal Nusantara. Pedagang Muslim dari Malabar dan Coromandel tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga tradisi budaya yang lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Alkulturasi ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, melalui dari seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Misalnya, banyak bangunan masjid yang dibangun dengan gaya arsitektur lokal, yang dipadukan dengan elemen-elemen Islam, dan proses ini membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Jadi kesimpulannya, teori Coromandel atau Malabar mengemukakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara lebih banyak terjadi melalui jalur perdagangan yang melibatkan wilayah Malabar dan Coromandel di India. Wilayah-wilayah ini sudah memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan dunia Islam jauh sebelum Gujarat mengadopsi Islam secara luas. Pedagang Muslim dari kedua wilayah ini memainkan peran besar dalam memperkenalkan Islam ke Nusantara dan melalui proses alkulturasi budaya yang damai, sehingga Islam diterima oleh masyarakat setempat. Penyebaran Islam berlangsung secara bertahap melalui jalur pelabuhan perdagangan atau yang ada di Sumatera, Jawa, dan Maluku. Dengan demikian, Islam berkembang dengan kuat di Nusantara pada abad ke-13 hingga ke-16. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.